everyone, let me introduce myself. My name is Wayantiara, NPM 224-11023. I'm from Management Class 22E. In this video, I explain about ukuran pemusatan data kelompok. Next video. Latar belakang. Ukuran pemusatan data kelompok adalah ukuran yang menunjukkan pusat seguguh data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ukuran pemusatan data kelompok yang paling umum digunakan adalah rata-rata, median, dan modus. Pemilihan antara mean dan median tergantung pada sifat data Anda dan tujuan analisis Anda. Mean cenderung digunakan untuk data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Sedangkan median lebih baik digunakan jika data memiliki outlier atau distribusi yang sangat asimetris. Selain mean dan median, ada juga ukuran pemusatan lainnya seperti modus atau nilai yang paling sering muncul dalam data, yang berguna dalam beberapa situasi. Pemilihan ukuran pemusatan data harus sesuai dengan konteks analisis statistik yang Anda lakukan. Selanjutnya, dua ukuran pemusatan data kelompok yang sering digunakan adalah mean atau rata-rata dan median. Mean atau rata-rata adalah jumlah dari semua nilai dalam kelompok data dibagi oleh jumlah total nilai dalam kelompok tersebut. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah data. Rata-rata data kelompok dapat dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata berbobot. Rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan dan dihitung dengan rumus berikut, di mana adalah simbol untuk menjumlahkan semua nilai dalam kelompok data. X adalah nilai-nilai individu dalam kelompok data, dan N adalah jumlah total nilai dalam kelompok data. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dalam urutan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai tengah di urutan data. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Median kurang peka terhadap nilai ekstrim dalam data dan sering digunakan jika data memiliki outlier atau nilai-nilai ekstrim. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Untuk data kelompok, median dapat dihitung dengan menggunakan rumus median. Selanjutnya yaitu penjelasan kedua. Median adalah ukuran pemusatan data yang mewakili nilai tengah dalam kumpulan data yang telah diurutkan. Untuk menentukan median, langkah pertama adalah mengurutkan data Anda dari nilai terkecil hingga terbesar. Kemudian, median akan menjadi nilai di tengah urutan data. Jika jumlah data Anda ganjil, median adalah nilai yang berada di tengah urutan. Jika jumlah data Anda genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Sebagai contohnya, pertimbangan kumpulan data berikut ini, yaitu ada 5, 7, 2, 8, 3, dan 1. Langkah pertama adalah mengurutkan data ini dari yang terkecil hingga terbesar. Data terurut yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 8.
Karena jumlah data adalah genap 6 data, kita akan mengambil 2 nilai tengah, yaitu tengah kiri dan tengah kanan, dan menghitung rata-ratanya, median. Sama dengan berarti 3 ditambah 5 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 4. Jadi median dari kumpulan data ini adalah 4. Median adalah ukuran pemusatan yang berguna dalam situasi di mana data mungkin memiliki nilai-nilai ekstrim atau distribusi yang sangat asimetris. Karena median kurang dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Ini membuat berguna dalam analisis data yang mencakup outlier atau data yang tidak terdistribusi normal. Terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan, ukuran pemusatan data kelompok adalah alat statistik yang digunakan untuk memberikan informasi tentang pusat distribusi data. Terdapat beberapa jenis ukuran pemusatan data yang dapat digunakan, dan pemilihan tergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Berikut adalah beberapa poin utama yang dapat diambil sebagai kesimpulan tentang ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama yaitu ada mean atau rata-rata. Mean adalah jumlah dari semua nilai dalam kelompok data dibagi oleh jumlah total nilai dalam kelompok tersebut. Ini adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Mean dapat sensitif terhadap outlier dalam data. Kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dalam urutan data yang telah diurutkan. Ini adalah ukuran yang lebih tahan terhadap outlier dan biasa digunakan ketika data memiliki nilai-nilai ekstrim atau distribusi yang asimetris. Ketiga itu ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Modus berguna ketika Anda ingin mengetahui nilai yang paling umum dalam data. Keempat ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil adalah ukuran pemusatan membagi data ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan persentase tertentu dari total data. Ini berguna untuk memahami sebaran data dan mengidentifikasi nilai-nilai tengah dalam kelompok data. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada rata-rata geometris dan harmonis. Rata-rata geometris dan harmonis digunakan dalam kasus-kasus khusus ketika data memiliki sifat perkalian atau perbandingan. Rata-rata geometris adalah akar pangkat N dari produk semua nilai dalam kelompok data. Sementara rata-rata harmonis adalah kebalikan dari rata-rata, kebalikan semua nilai dalam kelompok data. Nah, pemilihan ukuran pemusatan data harus disesuaikan dengan karakteristik data yang Anda hadapi dan tujuan analisis Anda. Median dan mean adalah ukuran yang paling sering digunakan. Dengan median lebih baik digunakan ketika Anda ingin menghindari dampak outlier, sementara mean digunakan ketika data mendekati distribusi normal. Nah, modus, kuartil, desil, dan persentil, rata-rata geometris, dan rata-rata harmonis dapat digunakan sesuai kebutuhan analisis Anda. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih.